subuh ini Allah berikan kenikmatan, kita diberikan oleh Allah ketenangan untuk bersama dengan orang-orang yang baik tentunya dalam lingkungan yang baik. Allah masih memberikan kenikmatan juga ketenangan untuk kita bersama orang-orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ikhwati iman rahimakumullah. Kalau tadi malam yang terbahas berkaitan Quran surat Al-Baqarah ayat 186, Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatim minal huda wal furqan. Yang mana bulan Ramadan itu menjadi bulan diturunkannya Al-Quran oleh Allah untuk menjadikan petunjuk bagi seluruh umat manusia, dan dengan diberikannya bukti-bukti, keterangan-keterangan atau penjelasan-penjelasan dari petunjuk dan Al-Furqan itu tersendiri. Sehingga bulan Ramadan tidak hanya bulan Syahrun Mubarakun, tidak hanya bulan yang berkah, tidak hanya Syahrun Magfiratun, tidak hanya bulan yang penuh dengan ampunan, melainkan juga sebagai Syahrul Quran, yaitu menjadi bulannya Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini diturunkan Al-Quran sebagai wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Pada bulan ini pula Rasulullah SAW selalu berinteraksi, selalu bertadarus, dan selalu menghatamkan Al-Qur'annya di hadapan malaikat Jibril. Di ayat lain yang di awal disampaikan, yaitu Quran surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaliha. Allah menegaskan kepada seluruh umat manusia, tidakkah kamu mentadaburi, tidakkah kamu mempelajari Al-Quran, ataukah hatimu yang terkunci? Nah, ini menjadi pesan kepada seluruh umat manusia, bila mana di antara manusia ini ada yang sama sekali tidak tertarik dengan Al-Quran, sama sekali tidak berinteraksi dengan Al-Quran. Kata Allah, apa kamu tidak mau belajar dari Al-Quran, atau memang hatimu yang tertutup? Ayat ini menjelaskan keterkaitan antara Al-Quran dan juga hati. Kita bisa menikmati lantunan Al-Quran tergantung dalam kondisi hati kita. Ketika hati kita bersih, maka hati kita akan terbuka menerima setiap petunjuk, menerima setiap lantunan dari Al-Quran tersebut. Sehingga di sanalah kita akan mendapatkan sibghatullah atau celupan dari Allah. Sebaliknya, ketika hati kita tertutup dengan adanya noda, dengan adanya dosa-dosa, maka di sanalah kita akan sulit, hati yang tertutup akan sulit untuk ditembus oleh cahayanya Al-Quran. Oleh karena itulah Ramadan menjadi bulan yang sangat mulia, dan Allah menawarkan kepada kita di antaranya di bulan Ramadan ini dengan menyibukkan bersama Al-Quran. Ibnu Qayyim menyampaikan, carilah hatimu di 3 tempat. Yang pertama, carilah pada saat engkau mendengarkan Al-Quran. Yang kedua, carilah saat engkau berada di majelis ilmu. Dan yang ketiga, carilah saat engkau menyendiri dan bermunajat kepada Allah. Inilah gambaran hati kita. Terkadang suatu waktu kita tidak menemukan siapa kita. Kita tidak menemukan hati kita. Ketika dalam suatu kondisi kita merasakan adanya ketenangan, adanya kebahagiaan, di sanalah kita temukan hati kita.
Namun sebaliknya, jika suatu kondisi kita tidak menemukan ketenangan, kita merasa galau, istilah remaja mah, kita tidak menemukan kedamaian, maka di sanalah hati kita tidak ada. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan lagi, ketika dalam kondisi tiga tadi, dalam kondisi mendengarkan Al-Quran, berada di majelis ilmu, dan menyendiri untuk bermunajat kepada Allah, tapi kita tidak menemukan hati kita, maka kata Ibnu Qayyim, memohonlah kepada Allah agar Allah memberikan kepada kita hati yang baru. Karena pada saat itu hati kita telah hilang, hati yang lama telah hilang, sehingga mintalah kepada Allah akan hati yang baru. Maka dari itu mari sama-sama kita siapkan hati terbaik kita yang kita miliki untuk mampu berinteraksi dengan Al-Quran. Karena Al-Quran inilah yang merupakan sarana komunikasi kita dengan Allah. Mudah-mudahan dengan hati yang siap akan celupan dari Allah, kita bisa mereguk banyak kebaikan, kita bisa mereguk banyak keberkahan, serta bisa mereguk banyak magfirah, ampunan di bulan Ramadan ini. Tentunya dengan targetan-targetan yang mulia kita, lebih dekat dengan Allah melalui menyibukkan diri dengan Al-Quran. Ikhwati iman, sidang subuh yang dirahmati Allah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangannya. Semoga ada guna dan manfaat. Mari kita tutup dengan doa-doa terbaik kita dari hati kita yang terdalam. Rabbi habli minas solihin, Rabbi ij'alni minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi gfirli wa liwalidayya warhamma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.